Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur dari Ubaya. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua pendengar setia Aging Wellness on Air. Kita hari ini akan kembali untuk membahas sesuatu topik yang tidak kalah menarik. Kita bertemu lagi di Aging Wellness on Air yang ke-12. Tema untuk hari ini tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menua sehat dan bahagia di kota, peran ilmu pengetahuan dan komunitas. Dan tentunya kalau kita bicara tentang sesuatu, kita akan invite narasumber yang juga berpengalaman di bidang tersebut. Hari ini kita akan ditemani oleh Pak Alfian, Apoteker Alfian. Jadi Pak Alfian ini adalah Direktur Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan Ubaya atau yang disingkat sebagai Pusdakota. Mungkin bisa sekilas Pak Alfian diperkenalkan dirinya Pak Alfian. Ya, terima kasih Pak Steven. Ya, tadi sudah sedikit disebutkan bahwa narasumbernya dari Pusdakota. Ya. Betul. Nah, Pusdakota itu sendiri memiliki kepanjangan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan. Jadi kami ini ada di bawah unit yang ada di bawah LPPM Ubaya, di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ya, yang kami lakukan sehari-harinya memang lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi khususnya yang ada di sekitar Ubaya. Sehingga ya sasaran-sasaran kami paling banyak ada di sekitar Ubaya, tapi juga bisa jadi kalau ada mitra ataupun permintaan dari luar Ubaya kita juga bisa dampingi. Oke, jadi Pusdakota ini lebih ke pemberdayaan masyarakat ya Pak ya? Ya. Oke, boleh cerita nggak Pak, kira-kira sebetulnya Pusdakota ini sejak tahun berapa sih Pak adanya Pak? Kalau pendirian atau dibentuknya Pusdakota itu sudah lama sekali, tahun 2000. Saya lihat dari sejarahnya gitu Pak ya? Karena saya juga baru gitu. Iya. Jadi, dari beberapa direktur sebelumnya, ada 2 direktur sebelum saya itu juga sudah membentuk atau mendirikan Pusdakota sampai sedemikian rupa sampai sekarang dengan kegiatan yang memang lebih fokus ke pemberdayaan masyarakatnya gitu. Tahun 2000 itu dulu ya pertama dari ide atau masukan dari Pak Rektor itu karena memang di sekitar Ubaya atau mungkin karena Ubaya ini lokasinya ada di perkotaan, perkotaan yang padat penduduk di sekitar Ubaya, sehingga ketika ada mungkin ada permasalahan yang bisa kita bedah sehingga bisa jadi potensi ataupun ide inisiatif dari kita dari Civitas Akademika supaya bisa dikembangkan atau mungkin dipecahkan kalau ada permasalahan yang ada gitu Pak. Berarti Pusdakota ini memang mau memberdayakan masyarakat sekitar Ubaya terutama ya Pak ya? Terutamanya itu. Di kota ini berarti ya? Betul. Oke. Boleh nggak Pak tahu kira-kira kalau misalnya begitu programnya Pak, aktivitasnya ada apa aja berarti Pak di Pusdakota ini? Kalau dari aktivitas, mungkin dari visi dulu ya, visi dari Boleh Pusdakota Pak. itu sebagai pusat edukasi, pemberdayaan dan wisata lingkungan hidup. Oke. Sehingga yang kalau dari sasaran yang kita berikan edukasi atau pemberdayaan itu masyarakat dari 2 sektor, yaitu dari sektor mungkin kategorial ya, usia mulai dari anak-anak sampai ke dewasa ataupun bahkan lansia juga ada. Terus ada sektor yang sudah ada kegiatan rutin, misalnya kegiatan ekonomi UMKM ataupun yang kesehatan terkait dengan kader-kader kesehatan, itu juga sebagai mitra atau sasaran kami. Jadi bidang-bidang yang kami kerjakan juga selain tadi pendidikan, ada kesehatan juga, lingkungan hidup. Kalau tadi edukasi ya termasuk memberikan edukasi ke masyarakat yang sudah memiliki kegiatan ekonomi misalnya di UMKM gitu.
kita juga menggandeng atau mencari narasumber dari universitas, jadi dari Oke. teman-teman dosen, terus mungkin juga tenaga kependidikan, Mm-mm. bahkan mahasiswa juga kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan di Pustakota. Berarti juga ada aspek edukasinya, Pak ya? Iya, yang Edukasinya pasti untuk ada. memberdayakan mereka sebetulnya, gitu ya? Betul. Oke, tadi saya tertarik, Pak, dengan Bapak bilang tadi kan ada lansia juga, Pak ya? Kita ini kan Ya. Center for Aging Wellness, jadi kita banyak bergerak di lansia. Pak, boleh cerita nggak, Pak? Kira-kira menurut Bapak, konsep lansia yang sehat dan sejahtera kalau dari sisi Pusdakota itu apa yang sudah dilakukan, Pak, kira-kira untuk menunjang lansia bisa sehat sama sejahtera, Pak? Ini kalau dari sisi kami di Pustakota ya Pak, yang sudah melakukan kegiatan di sekitar Pustakota dan Ubaya. Iya. Ya karena kita juga posisinya di perkotaan ya, jadi kalau dikatakan sehat itu kan berarti apa ya, tidak sakit gitu Pak ya. Betul. Tidak sakit, kemudian mungkin karena di masa tua atau lansia itu kan memang kondisinya akan berbeda Menurun ya, dengan, Pak ya? Betul. dengan yang masa muda gitu. Jadi organ-organ tubuh yang dulunya mudanya baik ini mungkin kurang fungsinya bisa berubah gitu, sehingga yang terkait dengan masalah kesehatan ataupun aktivitas itu pasti akan berbeda. Jadi kalau memang dikatakan sehat ya mereka masih bisa aktif gitu. Oke. Meskipun ya kondisi tadi, tapi masih bisa aktif, masih bisa berkegiatan, dan mungkin yang paling utama ya terkait dengan tadi jasmani ya. Kalau rohaninya pasti bahagia dulu gitu. Oke. Ya, kalau lansia Bahagia pasti sehat ya, Pak ya? Oke. Berarti tidak hanya sekedar jasmaninya yang kita upayakan sehat, berarti kan tadi tidak sakit gitu, Pak ya, bisa beraktivitas dan juga pasti juga happy berarti, Pak ya? Oke. bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa bahagia. Oke, Pak. Lalu, Pak, ini saya juga penasaran nih, Pak. Tadi kalau bilang kan ya, lansianya sehat. Kalau sehat, kalau lansia pasti banyak tantangannya, Pak ya. Apalagi di perkotaan ini. Nah, kira-kira apa sih, Pak, tantangan untuk lansia nih, Pak, di wilayah perkotaan terutama, untuk menjadi sehat dan sejahtera itu, Pak? Kalau tantangan, Pasti banyak kan ya, Pak ya? ya dari potret kami ya di Pustakota itu dari beberapa aspek ya, misalnya ada aspek sosial gitu. Oke. Ada sosial, lingkungan, kemudian teknologi ya, karena kita sudah kemajuan teknologi Betul. yang sudah mulai banyak itu ya. Terus ada satu lagi mungkin apa ya bilangnya, infrastruktur atau fasilitas. Fasilitas, oke, Pak. Jadi yang misalnya yang sosial, gitu. Sosial karena kita berada di tempat yang padat penduduk gitu ya. Perkotaan nih soalnya, Pak ya? Ya, di sekitar Pusdakota kan juga itu perkampungan atau yang memang padat penduduk. Iya. Jadi ya masyarakat lansianya mungkin ketika hari-harinya itu di rumah gitu ya, atau melakukan aktivitas, yang beda generasi itu mungkin aktivitasnya berbeda, sehingga ya ya jadinya ada yang bekerja atau sekolah, jadi ya mungkin dari lansianya merasa kesepian atau sendiri iya, gitu. betul, Sehingga mereka Pak. mungkin perlu Teman gitu, Pak perlu ya? bercerita. Bahkan yang pernah saya alami itu waktu saya apa ya, ini ngantarkan anak saya gitu ya, di tempat saya gitu, selalu di satu rumah itu atau di tempat itu gangnya kecil ya, gangnya kecil tapi sepeda motor masih bisa lewat. Di situ ada lansia. Tiap pagi itu selalu Ngumpul duduk di mereka, depan. Pak? Oh, enggak, satu duduk di orang. depan. Iya. Oke. Setiap kali saya mengantarkan jam 7 pagi selalu di situ. Oke. Kemungkinan ya beliaunya mencari sesuatu yang ya kalau orang lewat ya sebagai hiburan. Iya, supaya nggak jenuh di dalam rumah sendirian gitu, Pak ya? Gitu. Oke. Di sekitarnya pun juga mungkin jam-jam segitu sudah pada beraktivitas. Betul, berangkat kerja, sekolah gitu, Pak ya? Jadi mereka butuh ya kondisi sosial yang bisa mendukung mereka untuk beraktivitas gitu. Itu yang sosial, Pak. Terus yang lingkungan, kalau lingkungan ya pasti di Surabaya apalagi ya karena padat penduduk ada masalah yang terkait dengan lingkungan, terutama sampah, Pak, atau ya pengelolaan sampah gitu. Jadi sampah ini kalau tidak diolah dengan baik ya nanti menumpuk
dan akan menjadi sumber bakteri ataupun yang bisa mempengaruhi kesehatan dari Betul. lansia gitu. Karena lansia kan juga rentan ya Pak, Iya, kesehatannya iya. atau mungkin apa ya, daya tahan tubuhnya pasti tidak Sebaik bagus ya, yang kalau masih dewasa muda. atau muda, ya. Itu juga ya dari sisi lingkungan. Heeh. Kemudian tadi apa satu lagi, dua lagi ya. Heeh. Dari mungkin yang ini infrastruktur ya. Iya. Kalau infrastruktur saya rasa di Surabaya juga sudah mengupayakan untuk memfasilitasi masyarakat lansia itu ya dari Lansia friendly gitu Pak, diusahakan ya. Jadi yang saya tahu itu di apa ya, di fasilitas umum misalnya di bis ataupun di tempat yang buat duduk berbanyak atau antrian itu biasanya kan ada khusus untuk Betul. lansia, Prioritas kursi untuk lansia gitu Pak ya. Heeh. itu sudah diupayakan. Cuma mungkin ada kita perlu berikan apa ya, pengetahuan atau mindset baik Iya. itu di lansianya sendiri atau yang masyarakat umum, sehingga kalau memang fasilitas itu digunakan untuk lansia ya jangan digunakan untuk yang lain. Betul, gitu. betul. Berarti kesadaran gitu Pak ya untuk memprioritaskan lansia tadi itu ya. Iya, iya, iya. Terus terakhir tadi teknologi. Teknologi. Ya, teknologi ini juga jadi kendala kami di Pusdakota untuk membentuk komunitas, Pak. Oke. Jadi kita sudah berupaya untuk membentuk komunitas. Heeh. Itu karena memang para lansia ini apa ya, karena sudah mungkin penglihatannya berkurang atau Betul. responnya berkurang, untuk menggunakan gadget ini akan kesulitan. Sehingga ya pasti perlu bantuan saudaranya atau orang tuanya, atau sebutannya apa ya kemarin Pak? Caregiver Pak. Betul, Iya, caregiver caregivernya gitu ya. akan membantu untuk Betul. pembentukan komunitas ini. Kalau ada informasi yang perlu disampaikan, ada kegiatan, itu melalui komunitas. Ya memang itu tadi kendalanya, kalau memang kita pakai teknologi zaman sekarang, ya perlu ada sesuatu untuk disampaikan secara khusus melalui caregivernya tadi. Betul, betul. Oke, wah, tantangannya banyak juga Pak ya. Tadi ada satu sosialnya, lingkungannya, infrastruktur ya Pak. Maksud tadi terakhir apa Pak? Terakhir tadi? Fasilitas ya Pak ya. Fasilitas, yang terakhir teknologi Pak ya. Nah, kalau misalnya kita balik nih Pak ke Pusdakota, kira-kira sudah ada belum Pak program atau mungkin kegiatan yang dibuat untuk bisa setidaknya Pak menanggapi tantangan yang sudah ditemukan tadi itu Pak? Kira-kira ada nggak program-program Pusdakota Pak untuk lansia terutama ya Pak ya? Ya. Kalau dari program yang sudah dilakukan, Iya. itu tadi ya sudah mencoba untuk membuat komunitas, kita buat grup juga. Sebelum dibuat grup, kita mengumpulkan beberapa mitra lansia itu dengan mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis. Oke. Dan juga ada ya semacam penyuluhan, tapi sepertinya kemarin ya cerita-cerita tentang kesehatan. Nah ternyata ya ketika dibuatkan seperti kegiatan seperti itu, banyak yang mengeluh atau mungkin curhat ya Pak, terkait sama kesehatannya. Iya. Ya kebetulan kemarin narasumber kami juga dari bidang kesehatan, sehingga bisa mudah menanggapi dan ya banyak cerita. Iya, diskusi tentang kesehatan akhirnya Pak ya. Jadi banyak yang curhat, banyak yang konsultasi kesehatan malah gitu ya. Dan sebelumnya kan ada cek kesehatan itu yang umum lah, yang gula darah, asam kolesterol, kemudian tekanan darah. Itu mereka tahu kondisinya dan segera bisa didiskusikan atau penanganannya berikutnya bagaimana gitu Pak dengan hasil itu ya. Itu juga jadi salah satu kendala kami ketika ada kegiatan seperti itu dan jarak dari mitra lansia kami terlalu jauh atau nggak jauh juga sih, ada beberapa RW atau RT gitu ya. Kendala mereka untuk ke tempat kami adakan kegiatan itu yang jadi PR juga gitu. Karena mungkin tadi fisiknya juga terbatas ya Pak ya. Mungkin ya kalau bisa menggunakan kendaraan bisa diantar, Iya. tapi kalau pas tidak bisa menggunakan ya ada yang satu kondisi mitra lansia kami tidak bisa, sehingga nggak bisa ke lokasi, sehingga kita jemput ya, Pak? Nggak jemput, kita yang ngecek di sana. Kenapa gitu Pak ya, atau perlu
cek kesehatan itu karena tidak bisa bergerak atau bisa pindah lokasi sehingga kita ke sana. Oke Pak. Ada lagi Pak programnya Pak. Itu menarik banget Pak dari komunitas tadi Pak ya. Oh iya. Komunitas lansia ini kira-kira sudah ada belum Pak? Kira-kira aktivitas yang sudah rutin dilakukan atau mungkin akan ke depannya akan apa Pak program di komunitas ini? Rutin di lansia sementara belum, tapi Belum. akan dilakukan untuk apa kemarin Mas? Aktivitas yang bergerak. Bergerak. Senam lansia. Oke. Sementara ini yang senam masih senam umum gitu. Dewasa senam gitu Pak. gitu Iya, ya. ibu-ibu dewasa. Itu ha. rutin tiap minggu ada di Pusdakota. Tapi untuk lansia masih kita programkan, kita susunkan supaya memang nanti aktivitasnya berjalan gitu. Iya. Iya, Nah, kalau misalnya teman-teman penonton nanti nih Pak, gitu kira-kira pengen ikut senam gitu Pak, lansia misalnya teman-teman yang penonton nanti, lo di rumah ada lansia misalnya Pak, boleh nggak Pak ikut di komunitas itu Pak untuk senam bareng misalnya lansianya Pak? Boleh selama nanti tempatnya cukup ya Pak. Iya. Kalau banyak tempatnya nggak cukup. Amin, semoga Pak ya, semoga semakin berkembang komunitas ya Pak ya. Nanti kita bisa adakan di Ubaya yang Iya, di betul lapangan Pak. gitu. Collab sama Ubaya gitu Pak ya, di Ubaya kita adakannya ya Pak ya. Collab sama Oke, CAW. CAW juga betul, yang gandeng CAW juga Pak. Oke, selain itu Pak, kira-kira tadi kan saya sempat dengar ada UMKM ya Pak ya di Pusdakota Pak ya. Itu juga ada nggak Pak lansia yang terlibat di UMKM ya Pak? Kalau yang pernah kami dampingi ada, sehingga Oke. Bapak itu seingat saya yang usahanya jamu. Oke, Sehingga jadi usaha-usaha lansianya yang bikin tradisional, jamu. ya, bikin usaha rumah tangga. Dan itu ya karena beliaunya sudah punya inisiatif, punya kemauan dan mau aktif, mau bekerja, mau Betul. berkegiatan, jadi saya amati fisiknya masih bagus gitu. Baik. Karena ya memang dia bekerja. Tapi kalau yang benar-benar Keterbatasan yang punya ininya. keterbatasan itu ya enggak Sulit ya, Pak. gitu. Tapi ada yang dalam kategori lansia masih ada kegiatan seperti itu. Oke. Tapi enggak banyak sih Pak. Menarik Pak, berarti kalau misalnya mereka lansia nih Pak, usaha jamu, itu memang mereka sudah bisa atau ada pendampingan dari Pusdakota untuk ngajarin mereka gitu Pak? Ada yang baru kita Iya. dampingi ataupun kita gandeng teman-teman dari dosen. Ada juga yang sudah ada. Jadi sudah ada kita bantu mengembangkan seperti itu. Bahkan tidak hanya UMKM, kegiatannya bisa berupa urban farming. Oh, gimana tuh Pak ceritanya Pak, urban farming itu Pak? Ya memanfaatkan lahan di sekitar Pusdakota untuk itu? beraktivitas, terutama untuk ya tanam-tanam. Tanamannya nanti hasilnya sayur misalnya bisa dikonsumsi sendiri atau Jual. jual. Tapi kalau ya dijual mungkin tidak banyak, ya bisa sambil mengisi aktivitas lah. Betul. Nah di Pusdakota kita juga ada, kan tadi pusat edukasi dan wisata ya, wisata Iya. hidup. Kita juga ada percontohan atau model. Jadi model Iya. untuk urban farming. Misalnya apa? Hidroponik, aquaponik, atau bahkan kalau terkait dengan lingkungan tadi bisa mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk atau menjadi produk kompos gitu juga bisa. Itu juga lansia terlibat ya Pak ya? Itu ada yang melakukan yang urban farming ada. Wow, berarti lansianya ikut menanam gitu Pak ya? Menanam Ikut di juga. Pusdakota untuk pembelajaran, tapi di rumahnya juga dilakukan. Oke, berarti tidak harus sekedar di Pusdakota, bisa juga di rumah mereka masing-masing berarti Pak ya? Bisa diterapkan di Wih, menarik Pak. Nah, kalau misalnya dia mau belajar bisa nggak Pak? Misalnya nih, tadi kan Bapak bilang nih, lansia tuh kan banyak yang di rumah sendirian gitu Pak ya. Kalau misalnya teman-teman yang nonton nanti kira-kira, oh ada nih keluarga saya yang lansia, dia juga suka nih bercocok tanam misalnya Pak. Boleh nggak Pak ikut di Pusdakota juga untuk belajar bercocok tanam gitu Pak? Ya, masa dilarang? Kan boleh. Boleh aja Pak ya. Oke, nah kalau misalnya mereka mau Pak, boleh kontak Pak Alfian berarti nanti Pak ya. Nanti kita bisa kasih kontaknya Pak Alfian di video juga Pak ya, untuk teman-teman kalau tertarik. Searching aja di Google gitu Pusdakota Ubaya, nanti ada websitenya, ada kontak person yang bisa dihubungi di situ. Oke Pak, wah keren sekali nih ya. Jadi Pusdakota itu banyak banget kegiatannya dan lansia juga aktif terlibat ya Pak ya. Tidak hanya sekedar tadi bercocok tanam, mereka juga bisa belajar bisnis juga gitu Pak ya. Terus mereka juga bisa juga berkaitan dengan kegiatan yang lainnya juga ya. Tadi senam juga Pak ya. Di mana tetap aktif gitu ya. Juga pernah mendampingi ini
yang mau pensiun gitu. Oh ya. Tapi ya masih ada mitra tertentu, mitra di instansi lain yang ada permintaan gitu, permintaan bisa nggak ada pelatihan atau pendampingan yang apa istilahnya pra pensiun ya, atau mau pensiun gitu, ya kita bisa berikan apa ya tadi salah satu Persiapan edukasi gitu ya. atau kegiatan yang bisa mengisi, yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu ataupun bisa ya tadi yang lansia sehat dan memiliki aktivitas gitu. Oke. Kalau tadi kita balik sedikit nih Pak, Pusdakota nih kan unitnya dari Ubaya nih Pak, Ya. gitu ya. Berarti ada nggak Pak kira-kira kontribusi atau perannya Pusdakota untuk menunjang Ubaya Pak, terutama dalam konteks ini mendukung lansia yang sehat dan sejahtera tadi nih Pak? Kalau dikaitkan dengan Ubaya, universitas, heeh. Ubaya ya, ya pasti kita melibatkan tadi sivitas akademika, ya, Betul. mulai dari apa Tridharma perguruan tinggi ya, dari pendidikan ya, kita juga memfasilitasi misalnya mahasiswa ataupun dosen memiliki mata kuliah tertentu atau tugas tertentu terkait dengan masyarakat gitu ya. Betul. Misalnya lansia, kalau lansia khusus tidak ada sih kemarin, ada mahasiswa yang ingin meneliti atau ada tugas terkait dengan satu bidang kesehatan atau satu aspek kesehatan, misalnya diabetes. Betul. Dan itu kita bisa carikan mitra ataupun warga, baik itu yang lansia ataupun non lansia. Yang memenuhi kriteria untuk Ya, penelitian tersebut ya Pak ya? penelitian ataupun tugas Iya. ataupun pengabdian masyarakat itu. Biasanya teman-teman dosen atau tenaga pendidikan kan ada program pengabdian. Jadi kita bisa carikan mitra, ya mitranya bisa, kalau biasanya itu psikolog, fakultas psikologi itu ke anak-anak tuh ya, kita bisa carikan mitra sekolah Iya. ataupun kumpul apa komunitas Komunitas anak di situ, anak-anak. ataupun ke ibu-ibu karena ada pengaruh gadget atau apa stunting, itu juga kita bisa carikan, terutama lansia juga gitu. Iya, banyak yang malnutrisi juga ya Pak ya Betul, soalnya ya. ya. Oke, berarti memang Ubaya ini juga punya suatu peran yang luar biasa juga Pak ya di Pusdakota, karena bisa mengaplikasikan dari pendidikannya, pengabdiannya, sampai nanti ke pengajarannya pun juga bisa di Pusdakota juga Pak ya. Ya, kita bisa memfasilitasi dari sivitas akademik ke masyarakat, atau sebaliknya masyarakat memerlukan apa sesuatu Topik tertentu ya, gitu Pak ya, edukasi kebutuhan tertentu. edukasi, kita bisa bantu carikan atau Betul. sambungkan dengan teman-teman yang ada Di di Ubaya. universitas. Berarti memang Sivitas Akademika di Ubaya juga punya kesempatan yang luar biasa juga Pak ya untuk sama-sama dengan Pusdakota mengembangkan komunitas ini berarti Pak ya. Oke Silakan Pak. nanti yang teman-teman dari Sivitas Akademika bisa ke Pusdakota kalau memang perlu sesuatu, perlu yang kita dampingi, kita carikan mitra, boleh silakan. Oke, wah luar biasa. Teman-teman semua, kalau misalnya nanti butuh misalnya mitra dengan Pusdakota, bisa ya Bapak Ibu untuk kontak dengan Pak Alfian. Siap. Terakhir Pak, sedikit saja Pak. Karena kita ini di Center for Aging Wellness nih Pak. Menurut Bapak kira-kira ke depan nih Pak, apa sih Pak tantangannya terkait sama aging ini Pak? Khususnya di Surabaya ini ya. Tantangannya ya tadi mungkin merubah mindset ya Pak ya. Mindset bahwa kalau sudah di masa tua atau lansia itu tidak beraktivitas. Betul. Atau diam saja di rumah, atau ya sudah waktunya apa ya diam gitu. Tapi kan harusnya untuk mencapai tujuan tadi supaya sehat, supaya sejahtera ya. Betul. Kalau diam saja nanti malah stres. Betul. Jadi perlu beraktivitas, bergerak, bersosial gitu, sehingga nanti bisa mewujudkan masyarakat lansia yang Sehat dan juga sejahtera ya Pak. sejahtera dan bahagia.
Oke, wah banyak banget cerita yang kita dapatkan dari Pak Alfian tentang Pusdakota. Pak ya, sangat menarik program-programnya, kegiatan-kegiatannya sangat menarik. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kalau misalnya nanti ada yang masih ingin tahu lebih jauh, Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa kontak Pak Alfian. Nanti bisa juga ngelihat di websitenya Pak ya. Ya, Di Google bisa Pak ya? Langsung main ke Pusdakota. Boleh, boleh. Pusdakota nanti bisa dilihat alamatnya di website Pusdakota ya. Ya, Oke. dekat sama Ubaya. Kita mau ubah ya Pak ya? Baik, Betul. baik. Oke, terima kasih banyak Pak Alfian atas Ya, waktunya sama-sama. sharing yang luar biasa hari ini. Kita mohon pamit, teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan sebuah insight yang baru terkait dengan Pusdakota Ubaya dan juga kaitannya dengan lansia. Terima kasih.